Jari-jarimu mungkin tak berniat membunuh, tapi kalimat yang kau ketik bisa menggores lebih tajam dari pisau. Cyberbullying bukan sekedar candaan. Ini tentang luka yang tak terlihat tapi terasa nyata. Kamu lihat ya, ini muka kalian. Ya Tuhan, Chan, ini fitnah. Percaya kamu, Chan. Udah lihat belum? Viral nih. Oh, ternyata gini kelakuannya si cewek cantik itu. Kenapa? Jangan kejar dia punya mobil sendiri. Tapi gimana kalau dia lama? Kalau dia lama, dia nggak kembali, belum kita cari dia. Guys, aku punya foto dengan Cika, dan kalau watermark. Sumpah, saya lihat. Kirim dong, bro. Aku juga. Kalau kamu sampai lapor ini, aku sebar ini. Yuk, cabut yuk. Lu kenapa? Jadi gini, tadi aku ketemu Abdi sama teman-temannya. Terus mereka ngancam. Kalau gitu, mending dilaporin aja. Aku terus-menerus dibully sampai Itu Siva bukan sih? mungkin ini jalan terbaik. Kok kamu gini sih? Bukan ini jalan keluarnya. Kalau kayak gini mending kita lapor ke BK aja dah. Teman-teman, di situ ada guru BK. Saya sama teman-teman yang lain mau melapor kasus, Pak. Ini tentang Cika. Ada
Dia dibully Pak, ada yang memfitnahnya dan menyebar foto palsu tentangnya. Saya kurang yakin siapa dalangnya. Pak, kamu punya buktinya? Ini saya punya buktinya, Pak. Tapi kita memerlukan bukti yang lebih banyak. Gimana kalau kita susun rencana aja? Oh, gimana kalau kita buat akun IG palsu buat ngejebak pelaku? Wah, boleh juga, tapi gimana caranya? Kita buat akun IG palsu yang seolah-olah punya foto barunya Cika, terus kita DM akun palsu itu. Wah, ide out of the box sih, sampai boxnya hilang. Oh, itu akunnya. Pak, dari bukan Raffi sama Putra. Baik, karena buktinya sudah kuat, Bapak akan tidak lanjuti sekarang. Nana, Sugati, silakan cari Chandra sekarang. Baik ya, Pak. Kamu kesini dan duduk dulu. Kenapa, Chan? Kenapa kamu kayak gini sama aku? Emang aku udah salah? Aku iri sama aku capek lihat kamu lebih baik daripada aku. Kenapa kamu gak cerita sama aku? Aku bisa kok ngertiin kamu, Chan. Aku tuh gak mau kamu ngerasain rasanya di aku. Jadi orang yang gak pernah. Aku sumpah deh, soal nomor 12 ini maksudnya apa sih? Makin dibaca makin gak ngerti. Yang itu tuh aku juga letaknya tuh di situ aja dari tadi, gak tahu kenapa. Padahal keretanya itu lebih gampang. Udah aku baca sih ulang 3 kali, tetap aja nggak nemu jawabannya. Apa mungkin kita salah nangkap soal ya? Atau jangan-jangan ini soal jebakan. Dulu itu dan itu deh. Anda jika udah datang, dia biasanya ngertiin soal-soal beginian. Iya, dia tuh kalau ngejelasin gampang banget kita paham. Oh, itu Cika nggak sih? Hai guys, maaf telat. Aku tadi habis bantuin ibuku. Betul, lagi ngapain nih rame-rame? Ini nih Cik, soal nomor 12, tolongin dong. Maksudnya apa? Parah banget, kayaknya gampang tapi malah pusing. Kalau dari kalimatnya sih, ini pasti soal teks. Tapi kok jawabanku salah mulu ya? Oh, ini tuh soal transformasi kalimat. Disuruh ubah dari kalimat aktif ke pasif. Nah, karena ini soal kalimat lampau, jadi kita harus pakai was atau were. Oh, jadi itu bukan soal is built tapi was built. Yap, bener banget. Misalnya, they paint the wall, jadi the wall was paid. Akhirnya aku ngerti juga, makasih ya Cik. Kamu jelasinnya tuh enak banget, gak bikin pusing. Ya, kamu kayak guru beneran deh, sumpah. Kalian tahu gak sih, kalau kalian perhatiin lebih dalam di soalnya itu, terutama di objek langsungnya itu, terus kalian analisis, itu penting banget biar kalian bisa ngebedain mana kalimat yang bisa dikasifin, mana yang enggak.
Tapi kalau kamu yang jelasin itu muter-muter kan, nggak langsung ke intinya. Bener sih, tapi kalau buru-buru ngerjain tugas lebih nyaman dengerin Cika. Ya nggak apa-apa, santai aja, aku cuma mau bantu. Gak apa-apa kok Chan, kamu udah ngerti materinya juga udah bagus banget. Mungkin kamu bisa bantu buat soal-soal yang susah. Iya, nanti soal yang tricky-tricky kamu aja yang jelasin biar kita punya dua versi penjelasan. Tapi kalau yang basic-basic Cika dulu ya. Ya nggak apa-apa. Betul Cik, kamu sempat belajar present perfect. Itu aku masih bingung harus pakai has atau has. Oke, ini sebenarnya simple banget. Jadi, have itu untuk Ayu Dewi dan has itu untuk she, he, it. Nah, kuncinya itu di subjeknya. Contoh, she has finished her homework. Tapi kalau I, jadi have I finished bla bla bla. Kenapa ya guru itu nggak ngejelasin kayak Cika aja, langsung masuk ke otak. Makanya nanti pas ulangan kita bawa aja Cika ke kelas. Bercanda. Ya kalau gitu kayaknya aku harus belajar dari kamu juga deh, Cik. Kamu cocok banget jadi tutor. Ayo belajar bareng, kita saling bantu. Nggak perlu siapa yang paling pintar, yang penting kita saling ngerti. Ya udah, ayo lanjut nomor 13 ya, sebelum otakku ngelek lagi. Kalau kamu pengen orang tahu kamu ada. Tapi kenapa harus kayak gini? Ini bisa aja merusak pertemanan kita loh, Chan. Aku tahu aku salah. Aku nggak tahu apa sejauh ini. Aku tahu aku keterlaluan, tapi aku nggak bisa berhenti. Aku ngerti sih, aku bakal pergi aja kalau itu bikin kamu lebih tenang. Setelah kejadian itu, aku mulai jarang melihat Chandra. Cika, kamu tahu nggak? Cuaca hari ini tuh dingin banget. Aku mau ngomong bagi aku. Oh, iya boleh. Berarti tunggu bentar ya. Aku mau minta maaf soal kejadian itu. Aku juga mau dengan semua, tapi aku nggak tahu caranya. Aku udah mutusin buat bangkit. Aku juga udah maafin kamu kok, Chan. Oh iya, aku mau ngajak kamu buat ikut kampanye digital soal bullying supaya kejadian ini nggak terulang lagi dan orang-orang juga tahu gimana dampaknya bullying. Hai, nama aku Cika. Aku hampir nyerah karena komentar jahat di media sosial. Tapi aku sadar, aku nggak sendiri. Aku memutuskan untuk bangkit. Kampanye digital ini dibuat untuk mengedukasi para pengguna media sosial agar lebih bijak dalam penggunaan media sosial. Media sosial adalah salah satu media terbesar terjadinya perundungan. Perundungan yang terjadi di media sosial disebut cyberbullying atau perundungan dunia maya. Cyberbullying berdampak sangat negatif kepada korbannya. Contoh-contoh cyberbullying seperti berkomentar negatif, menyebarkan kebohongan atau fitnah, dan lainnya. Perilaku cyberbullying bisa ditindak pidana penjara atau denda tergantung pasal yang dilanggar. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 27 ayat 3 tahun 2016 yang menyatakan bahwa ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 250 juta rupiah. Pasal 27A tahun 2024 menyatakan bahwa ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal 400 juta rupiah. Pasal 29 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 2 juta rupiah. Dan aku adalah salah satu pelaku penyebar fitnah atas kasus Cika. Dan aku baru sadar perbuatanku itu berdampak negatif bagi Cika. Cyberbullying bisa membunuh mental seseorang. Kita harus menghentikannya sekarang. Segitu saja kampanye digital dari kami. Semoga kalian semua teredukasi. Bye!
That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.